Hadis yang berikut ini, hadis yang ke-236, bab syurutus sholat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijali wat tasbihu lin-nisa'i. At-tasbihu adapun membaca tasbih itu berarti rijali bagi laki-laki. Wat tasbihu dan menepukkan tangan lin-nisa'i bagi wanita. Fis sholati, di dalam sholat, maksudnya ketika mengingatkan imam, itu kalau laki-laki membaca tasbih. Nah, kalau imamnya misalnya salam, punya tahiyat, biasanya tahiyat awal. Kalau mau berdiri kemudian imam makmumnya baca subhanallah, itu cara mengingatkan imam seperti yang sudah biasa kita lakukan kalau misalnya ada imam atau lupa membaca qunut waktu subuh misalnya, kemudian kalau laki-laki baca subhanallah. Nah, ini terkait dengan hadis sebelumnya kemarin kan, bahwa sholat itu adalah tidak pantas, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat itu tidak pantas untuk dicampuri dengan pembicaraan, ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir. Sesungguhnya ya sholat itu bacaan tasbih, takbir. Nah, sekarang kalau mengingatkan itu lupa, imamnya lupa, kemudian kita mengingatkan, ya tadi caranya membaca tasbih laki-laki. Kemudian yang kedua, kalau memberi isyarat, termasuk tepuk itu kan memberi isyarat, tidak membatalkan sholat. Jadi memberi isyarat itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau berbicara walaupun satu kata, jadi misalnya nggih, aja kula langsung nggih, terus waktu sholat nggih, nah itu satu kata, itu membatalkan. Jadi membatalkan sholat berbicara walaupun satu kata. Tapi kalau isyarat seperti tadi ditepuk, itu berarti isyarat. Nah, nanti ada hadis berikutnya yang juga dilakukan Nabi. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zada muslimun fis shalah. Imam Muslim menambahkan lafaz dari sini tambahin fis shalah, maksudnya di dalam sholat. Kalau seorang laki-laki yang mengingatkan atau mengingatkan imamnya membaca tasbih. Kalau perempuan menepukkan tangan. Tapi temunya sekali, kayak ngobrol iman, dorong. Wa'an, hadis berikutnya diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdillah bin Asy-Syikhir an abihi, dari ayahnya, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli, beliau sedang sholat, wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali,
hati, di dadanya itu terdengar gemuruh suara seperti air yang mendidih. Ka'azizil mirjani, kalau bahasa Jawa ceret, umep, seperti mendidihnya air yang dipanaskan. Minal bukai, dari menangis, atau sebab menangis. Jadi ini waktu Nabi sholat, dan disebutkan sholat malam atau sholat sunnah, karena sholat jamaah Nabi tidak begitu. Jadi kalau sholat sendiri, sholat sunnah atau sholat malam itu ya kadang menangis, terdengar suara sesenggukan. Nah, terkait dalam bab ini, maka dari hadis ini bahwa menangis itu tidak batal sholat, walaupun mengeluarkan suara yang misalnya suara sesenggukan. Atau kalau kita mendengar biasanya imam Masjidil Haram membaca surat adab, kadang suaranya ayatnya akan putus, ada seperti menangis, seperti sesenggukan, tidak membatalkan sholat. Berikutnya hadis diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah. Qala, beliau berkata, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani. Saya, kata Ali, saya mempunyai dua tempat masuk kepada Rasulullah. Jadi saya punya akses masuk kepada Rasul. Ali itu selain keponakannya, Ali yang menantunya. Jadi beliau termasuk ahli bait, jadi bisa masuk keluar masuk ke bertemu Nabi. Nah, Ali ini punya dua tempat masuk, dua pintu masuk, bisa masuk lewat depan atau lewat samping. Ali mengatakan saya punya dua akses masuk untuk ketemu dengan Nabi. Fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli, maka jika aku ingin menemui Nabi sedangkan Nabi sholat, jadi Nabi sedang sholat, otomatis kalau ini sholat sunnah, karena Nabi hampir tidak pernah sholat fardu itu sendirian, tidak ditemukan Nabi itu sholat dalam hadis sholat sendirian, sholat fardu, jadi sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu yang bagus ya di rumah, kalau di masjid ya tidak apa-apa, tapi etika apa. Tapi kalau misalnya di rumah lebih bagus. Nah, bahkan Nabi itu rumahnya ada. Nah, rumah Nabi itu dekat gandeng dengan masjid. Tapi Nabi kalau sholat sunnah ya di rumah. Maka Ali menceritakan saya punya dua pintu masuk kepada Nabi, akses masuk untuk menemui Nabi. Jika aku ingin ketemu Nabi dan beliau sedang sholat, tanah nahali, maka beliau dehem. Jadi misalnya masukkan salam, assalamualaikum. Nabi oh berarti itu sudah salam. Karena ini bukan kalimat, jadi dia memberi isyarat dengan kata dehem. Tapi dehem seperti kalau kita datang terus sholatnya di luar, assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah itu berarti orangnya ada hendak kembali. Kalau diam kan nanti ini kosong semuanya. Karena ini penting, hanya kembali. Kalau tadi kemudian tidak batal sholat, padahal ya di ruang tamu, misalnya sholatnya seperti lah, saya sholat biasa di ruang ya depan itu,
dehem barang. Rawah Nasai wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah. Jadi dehem itu tidak membatalkan sholat. Dehem atau biasanya bacaannya dikeraskan. Jadi takbirnya biasanya ada. Kemudian ketika ada yang salam atau ketok pintu, Allahu Akbar, keraskan memberi isyarat. Jadi termasuk isyarat, bukan berbicara. Karena kalau hari sebelumnya berbicara itu ya membatalkan sholat. Maka dalam fikih kitab fikih itu ya fikih Syafi'iyah berbicara itu membatalkan, termasuk hal yang membatalkan sholat adalah berbicara. Al-kalam walau bikalimatin wahidah, walaupun hanya satu kata. Rawahu Nasai wa Ibnu Majah. Di sini tadi diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah. Berikutnya hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, beliau Ibnu Umar ini bertanya kepada Bilal. Qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, kalau Bilal itu orang paling dekat selain ahli bait, selain keluarga dalam Nabi, itu orang yang paling dekat lagi yaitu Bilal. Karena Bilal itu kalau pagi ya bagian memberitahu Nabi subuh gitu ya. Kalau yang menyuruh Nabi Bilal adzan gitu ya. Jadi sering keluar masuk rumah Nabi, atau pagi ya sering bertemu dengan Nabi. Bilal ini ditanya oleh Ibnu Umar, kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu melihat Nabi yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi, bagaimana Nabi menjawab ketika orang-orang itu, ketika ada orang-orang yang salam, mengucapkan salam kepada Nabi, wa huwa yusalli, dan Nabi sedang sholat. Ini pertanyaannya. Nah, di dekat masjid itu ada tempat yang ditempati para sahabat-sahabat yang kemudian disebut Ahlus Sufa, sahabat-sahabat yang selalu mengikuti Nabi. Di situ termasuk diantaranya ya ada Bilal, ada para sahabat-sahabat yang tidak pernah di rumah, yang tinggal di masjid mengikuti majelis Nabi. Ya, kemudian mereka oleh para asli disebut para lahirnya atau kelompok sufi, Al-Sufa. Dari sini orang ini selalu menemani, mengikuti majelisnya Nabi, selalu di masjid. Ada Abu Dar Al-Ghifari, jadi sudah tinggal situ terus. Nah, Ibnu Umar ini bertanya tadi, bagaimana kalau orang-orang itu mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi sedang sholat, bagaimana Nabi menjawabnya? Qala, kemudian Bilal menjawab, yaqulu hakadha wa basaqa kaffahu. Nabi
kata Bilal seperti ini. Dari kata itu seperti ini. Wa basata kafahu, Bilal membuka tangannya. Jadi berarti isyarat. Misalnya kemudian membuka tangannya Bilal. Berarti sedang sholat. Jadi isyarat itu tidak membatalkan sholat. Memberi isyarat seperti tadi bahwa karena di sini berarti dekat. Nanti mungkin berdiri dikira berdiri biasa. Kalau kita itu kan beda, berdiri padahal berdiri situ saking dikira sholat padahal sedang asik baca WA di belakang dikira sholat. Nah ini Nabi tidak karena sedang sholat tapi sudah salam, tapi beri isyarat saja buka tangannya. Wa basata kafahu, Bilal membuka tangannya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, wa sahhahu, dan dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi. Jadi ini menunjukkan beri isyarat, sekali lagi tidak membatalkan sholat. Jadi kalau misalnya lagi sholat, jenengan Pak Puji sholat, istrinya mau keluar banyak, Pak kunci ini pundi, jadi nunjuk pun boleh. Jadi saya jawab di meja, dari yang kata. Tapi kalau memberi syarat, ini nuding ini isyarat, tidak apa-apa. Jadi tidak batal. Ada kunci motor itu, ada belajar. Nah, ada apa? Itu. Tapi kalau jawab walaupun satu kata itu batal. Berikutnya hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli, beliau sedang sholat, wa huwa hamilul amanata, wa huwa hamilul umamata binta Zainab, dan beliau menggendong Umamah binta Zainab. Jadi beliau menggendong cucunya, yaitu Umamah bin putrinya Zainab, istri putri Nabi. Fa idza sajada wada'aha, jika beliau sujud, wada'aha, maka diletakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha, ketika berdiri digendong lagi. Jadi supaya lalu. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wali Muslimin, dan milik Imam Muslim, yakni riwayatkan Imam Muslim, wa huwa ya'ummun nasa fil masjidi. Kalau dalam riwayatnya Imam Muslim saja itu ada tamanya, dan Nabi beliau mengimami, menjadi imam bagi manusia fil masjidi, di masjid. Jadi ini menjadi imam. Ini Nabi menjadi imam sambil gendong cucunya perempuan, Umamah bin Zaid. Kalau yang laki-laki kan Hasan dan Husain, putranya Fatimah. Nah, ini yang dilakukan Nabi sambil ngimami gendong. Kalau kita jadi protes, oh ini sholat goa, kayak di rumah nanti. Jadi berbeda. Maksudnya Nabi yang memberikan bahwa boleh. Maka kalau di mana kita misalnya waktu haji atau umroh nanti menemukan
sambil menggendong bayinya, menggendong anaknya sholat, tidak apa-apa. Jadi itu tidak membatalkan sholat, meskipun gerakan mengambil gendong cucunya, anaknya, jadi gerakan atau termasuk memberi isyarat tadi tidak membatalkan sholat, termasuk gerakan misalnya itu membawa anaknya. Maka kemudian ini bagaimana dengan membawa Al-Quran yang sama? Maka kadang ada orang sholat itu karena sudah menjaga hafalannya atau ingin suratnya tidak hanya surat yang hafal, surat pendek, supaya nggak dulu terus, ingin sholatnya panjang, baik bawa megang kitab, megang Quran dan terakhir hadis yang terkait dengan surutus sholat yang terakhir diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu al aswadaini, uqtulu al aswadaini, bunuhlah dua binatang hitam. Dua binatang hitam ini bunuh fis sholati, di dalam sholat, sekalipun di dalam sholat. Jadi ini termasuk satu, ada binatang yang sunnah diperintahkan untuk dibunuh karena membahayakan. Bahkan begitu sunnahnya atau diperintahkannya itu bahkan wajib kalau misalnya itu sudah membahayakan, karena ini perintah walaupun dalam sholat. Apa itu al-hayyata wal aqraba? Dua binatang hitam itu adalah al-hayyata, ular, wal aqraba, dan kalajengking. Kalajengking apa? Sing gedhe sing ireng tunggeng, skorpion. Nah, itu kalau kita melihat sekalipun dalam sholat diperintahkan untuk dibunuh, apalagi ular berbisa. Bahkan khusus terkait dengan ular, dengan sesuatu yang membahayakan itu, sholat itu tidak batal. Bisa beri isyarat, tidak hanya isyarat, tapi dengan suara. Jadi misalnya saya sedang ini sholat sunnah, karena dulu masjid itu ya tidak seperti kita ini. Kalau sekarang sudah kelihatan, kalau dulu ya pagar gitu aja. Jadi atau misalnya sholat di lapangan, sholat id ada ular gitu. Itu misalnya orang mengingatkan ulo itu tidak batal sholat, karena begitu pentingnya nyawa itu. Termasuk kemudian ya kita pun misalnya dipukul di situ Pak Nogos, mencari kayu ada apa di sampingnya, kalau kau kali khotib penuh, nah kemudian salatnya dilanjutkan. Jadi diperintahkan, yang pertama hadis ini menunjukkan sangat dianjurkan, diperintahkan untuk membunuh dua binatang itu, bahkan sekalipun dalam sholat. Itu al-hayyatu, ular, wal aqrabu, dan kalajengking. Akhrajahu al-arba'atu. Nah, di sini diriwayatkan oleh 4 imam hadis, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Demikian berikutnya insyaallah akan kita kaji minggu depan bab sutratil musalli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. هي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. هي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. هي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا من كل النواحي بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا عبادك الصالحين المتقين مقيمين الصلاة من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن العظيم مخلقين بالأخلاق الكريمة مخلقين بالأخلاق الحسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.